Kita melanjutkan seri kitab Kejadian dan kita membahas Kejadian 29 ayat 1 sampai dengan ayat 30. Kita akan baca teksnya lebih dulu. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekat dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya segenap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah padaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban punya 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta pada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub pada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun mengambil dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan pada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Dan pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub pada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub mengambil Rahel juga, malah ia lebih cinta pada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Saudara, pertama-tama kita melihat di sini ada pertemuan Yakub dan yang lari dari Ishak dan Ribka karena mau dibunuh oleh Esau. Dan dia memang disuruh oleh Ribka pergi pada keluarga Ribka, dan di sini kita melihat pertemuan Yakub dengan keluarga Ribka. Dan ini ada dalam ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mula-mula Yakub bertemu dengan gembala-gembala dari Haran, itu dalam ayat 4. Lalu dia ketemu dengan Rahel, anak dari Laban, ayat 9 sampai 12. Lalu dia ketemu dengan Labannya sendiri dalam ayat 13 dan 14. Saudara, kok Yakub bisa berkomunikasi dengan mereka? Ini tempatnya jauh berbeda.
bahasanya juga berbeda. Mungkin karena Yakub belajar bahasa mereka dari mamanya ya. Karena kita sudah melihat pada pelajaran yang lalu, beda dengan Esau yang sering berburu dan menjadi kecintaan bapaknya, Yakub senang di kemah menjadi kecintaan mamanya. Ya mungkin dari sana dia belajar bahasa mamanya, dan karena itu tidak ada masalah dia berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua saudara, kita melihat perjanjian Yakub dengan Laban dalam ayat 14b sampai dengan ayat 16. Pertama saudara, mula-mula Yakub bekerja tanpa upah selama 1 bulan. Kita lihat dalam ayat 14 dan ayat 15. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya segenap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yakub ini adalah orang yang tahu diri, punya rasa sungkan gitu ya. Dia tidak mau hanya makan dan tidur di rumah Laban, sekalipun Laban ini omnya dia ya, saudara dari ibunya. Jadi dia bekerja di sana. Jadi ya saudara-saudara, ini sesuatu teladannya. Orang Kristen ini mesti tahu diri, mesti punya rasa sungkan. Tapi juga perlu diingat ya, rasa sungkan itu ada rasa sungkan yang benar, ada juga rasa sungkan yang salah. Rasa sungkan yang salah itu misalnya, saudara sungkan menerima pertolongan orang, padahal saudara memang membutuhkannya, dan orang itu dengan rela tanpa pamrih mau menolong saudara. Saya menjumpai banyak orang seperti ini. Jelas dia butuh pertolongan, orang mau nolong dengan sukarela tanpa pamrih, dia nolak-nolak mati-matian. Saya pikir saudara ini sungkan yang tidak pada tempatnya. Dan sungkan yang seperti ini sebetulnya salah ya. Nanti kalau dia tidak ditolong dan betul-betul terjadi bencana, dia ngomel sama Tuhan, kok kan nolong aku? Lalu Tuhannya nolong melalui orang itu, tapi ditolak. Yang salah siapa? So, dalam hal saudara memang dalam kebutuhan, betul-betul dalam problem, dan asal saudara tahu orang itu menolong betul-betul dengan maksud baik, terimalah. Tidak ada yang salah dengan menerima pertolongan orang. Apa dia kasih duit, kasih makan, kasih apa, tidak ada yang salah dengan menerima. Kalau sungkan model seperti ini, saya kira ini bukan sungkan. Ini lebih berbau kesombongan bagi saya. Sombong, tidak mau terima pemberian orang dan sebagainya. Tapi pada saat saudara membutuhkan, mengapa tidak mau terima pemberian? Nah, kita memang berkata lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Tapi lebih diberkati yang memberi. Tidak berarti yang menerima tidak diberkati kan? Ini diberkati juga, cuma yang memberi itu lebih diberkati. Saudara mau terima, saudara mau terima berkat, dan saudara tidak mengizinkan orang yang memberi itu terima berkat yang lebih banyak. Jadi saudara, itu jelas sesuatu yang salah. Jangan sungkan menerima kalau saudara memang butuh pertolongan dan orang memberikan pertolongan dengan sungguh-sungguh. Contoh yang lain, saudara sungkan karena harus dijemput oleh teman kalau pergi ke gereja. Waduh, aku minggu depan gak punya kendaraan, tak jemput, gak mau repoti. Tahu dia gak datang. Loh, kalau gak mau ngerepoti lalu dia rela jalan kaki, ya gak apa-apa, jalan loh. Tapi gak mau dijemput, gak mau ngerepoti, lalu gak datang, itu ngerepoti Tuhan. Maka Tuhan lebih cocok mungkin ya. Jadi kenapa tidak mau dapat pertolongan dan lebih rela berbuat dosa daripada mendapatkan pertolongan dari orang? Jadi saudara, sekalipun orang Kristen itu memang mesti tahu diri, mesti punya rasa sungkan, tapi pastikanlah saudara kalau sungkan, punya rasa sungkan yang benar, bukan rasa sungkan yang salah. Rasa sungkan yang salah ini juga seringkali terwujud. Misalnya kalau di sini yang khotbah bukan saya, lalu ada khotbah lain, lalu katakanlah dia khotbah yang sesat. Cara gimana kira-kira? Tuh orang timur sungkan ngomong-ngomongin masa pendeta ditegur. Kalau salahnya sedikit-sedikit, oke, saya masih bisa toleransi, biarkan, tidak ada orang yang khotbahnya sempurna. Tapi kalau salahnya parah, kalau betul-betul sesat, haruskah kita diam saja?
Karena sungkan. Laki-laki itu sungkan yang salah. Jadi saudara, sungkan dan sungkan ada dua macam ya. Pastikanlah saudara punya sungkan yang benar, bukan sungkan yang salah. Karena poin kedua saudara, melihat Yakub bekerja padanya tanpa upah, Labannya juga jadi sungkan. Jangan sungkan, sini sungkan. Lalu Laban sungkan, dia menanya Yakub, apa yang patut jadi upahnya? Ini di dalam ayat yang ke-15. Dari sini saudara, kita bisa melihat bahwa mula-mula Laban ini sebetulnya memang punya maksud yang baik, yaitu dia kepingin bersikap fair atau adil terhadap Yakub, sekalipun Yakub itu adalah keponakannya. Tapi nanti kita lihat bahwa akhirnya dia bersikap sama sekali tidak adil. Bahkan dia menipu Yakub habis-habisan. Saudara, orang bisa saja mula-mula maksudnya baik, tapi entah bagaimana setan menggodai dia. Apa yang tadinya maksudnya baik, pada waktu dilaksanakan, dia melenceng karena karu-karuan, akhirnya menjadi maksud yang buruk. Saudara, ada dua ayat Alkitab yang akan saya berikan yang berhubungan dengan keadaan semacam demikian. Saudara, poin A, 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Saudara, ketamakan atau kecintaan Laban terhadap uang itu saya kira sudah jelas ya. Tempo hari waktu hamba Abraham itu melamar Ribka, kita sudah melihat ya, karena ini hambanya Abraham bawa banyak harta, Labannya nyambutnya bagus sekali, sudah kelihatan mata duitannya dia. Tapi selanjutnya di tempat ini kelihatan lebih nemen lagi, nggak bisa lebih edan rasanya gitu ya. Jadi ini orang yang betul-betul cinta uang, mata duitan, menyebabkan dia akhirnya jatuh ke dalam sikap yang tidak adil, curang, menipu, dan sebagainya. Saudara, kita semua butuh duit. Saudara sebagai jemaat maupun saya sebagai pendeta, jangan pikir pendeta makan botol gitu ya. Pendeta juga butuh makan, harus nyolong, harus beli. Jadi pendeta butuh duit, semua butuh duit. Tidak ada dari kita tidak butuh duit. Tapi saudara, cinta uang itu lain lagi. Kita butuh duit, kita cari duit, memang harus. Tapi cinta uang itu menyebabkan kita rela cari duit dengan cara apapun. Melanggar firman, tidak melanggar firman, gak jadi soal, pokok dapat duit. Kalau itu saudara lakukan, itu adalah ciri khas saudara termasuk orang yang cinta uang. Saudara coba renungkan, saudara selalu introspeksi saudara ya. Karena sikap kita terhadap duit itu bisa berubah. Dulu mungkin genah, lalu memburuk, tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk. Oh, bisa sekali. Biasanya kalau tambah punya duit, tambah buruk, aneh ya. Itu sering terjadi loh. Jadi saudara, setiap saat dalam kehidupan saudara introspeksi. Bagaimana sikap saudara sendiri terhadap duit? Apakah saudara sangat ingin mendapatkan? Sangat ingin mempertahankan duit? Apakah duit merupakan hal yang terpenting bagi saudara? Ingat saudara, cinta uang itu sendiri sudah merupakan dosa. Dan hal itu menyebabkan dua hal ini. Pertama, saudara tidak bisa cinta Tuhan. Kalau saudara cinta duit, jangan pernah mimpi saudara cinta Tuhan. Kelihatannya tok cinta Tuhan, tapi sungguh-sungguh cinta Tuhan itu bertentangan dengan firman. Dan saya tidak percaya itu bisa terjadi. Coba kita lihat Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kalau kita lihat gambarannya saudara, Tuhan di pihak sana misalnya, duit di pihak sana. Duit dunia ini di pihak yang bertentangan dengan Tuhan. So, cinta duit atau dunia, saya tidak bisa cinta Tuhan. Cinta Tuhan, tidak bisa cinta duit ataupun dunia. Tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon ini dewa uang. Dan lucunya gereja model kayak Bethany ini dengan teologi kemakmurannya yang sekarang diikuti oleh banyak gereja lain, kepingin gabungkan Allah dengan Mammon. Dan saat kitab suci mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon,
Tapi terlalu banyak gereja-gereja yang tidak waras, yang kepingin gabungkan apa yang Alkitab katakan tidak dapat digabungkan. Kalau gereja seperti itu, pribadi juga bisa seperti itu, jemaat juga bisa seperti itu. Kepinginnya gabungkan, pergi ke gereja kok, aku berbakti kok, aku memberikan persembahan kok, aku berdoa saat teduh dan sebagainya, tapi tetap cinta uangnya dipertahankan mati-matian. Doa saudara sama gendengnya saudara dengan pendeta-pendeta itu. Jangan pikir kalau jemaat, oh gak apa-apa, kalau pendeta gak boleh. Siapa yang ngajar semacam demikian? Yang kedua saudara, cinta uang itu menyebabkan saudara jatuh ke dalam dosa-dosa yang lain. Ini sudah biasa saudara. 1 Timotius 6 kita baca lagi ayat 9 sampai 10. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, adalah sesuatu yang lumrah saudara ya. Kalau cinta uang, kepingin dapatkan dengan cara apapun, nah dosa pun dijalani seenak-enaknya sendiri. Mengapa orang korupsi? Kalau saya pikir orang korupsi itu ya kalau orangnya melakukan korupsi itu masih masuk akal, biarpun tetap dosa ya. Tapi yang sudah punya duit tetean tuh yang dukun-dukun itu sudah ya. Duit T itu mau dimakan 10 generasi pun tidak bakal habis ya. Mungkin saya pernah ceritakan teman saya yang punya miliar itu, dia bilang dia bungakan tok uang 30 miliar. Dan setiap bulan dia mendapatkan 300 juta, 1%. Dan 300 juta itu mau diobrat bagaimanapun tidak bisa habis. Termasuk untuk pengobatan, dia penyakitnya sak buajet, saudara. Penyakitnya orang sak kampung diambil sendirian. Berobat luar negeri, tidak habis 300 juta tak bulan, saudara. Jadi lumpuh lagi. Jadi MM lagi. Hanya 30 M loh. Bayangkan yang punya tetean itu masih korupsi terus. Mau buat apa toh? Ya tidak tahu lagi kalau mereka tahu, wah ini aku korupsi, nanti aku sudah tidak punya kekuatan, aku diadili lah, duit ini salah buat nyokok kiri kanan, ya tidak ngerti lagi, saya tidak tahu gimana. Tapi sebetulnya buat apa uang begitu banyak, toh kita tidak akan bisa pakai. Kalau orang punya 10 juta, kepingin 20 juta itu masuk akal. Tapi orang sudah punya 1 T, kepingin 2 T, itu bagi saya tidak masuk akal. Sangat aneh. Ada orang sudah punya kekayaan banyak, tetap kerja workaholic gitu ya, mati-matian ada duit, akhirnya dia tidak bisa enjoy duitnya. Sinting. Buat apa lalu kerja? Tidak ada gunanya sama sekali. Di samping saudara berani nabrak segala macam hukum Tuhan, apapun, mau nyolong kayak mau nipu orang, mau langgar sahabat, mau ini mau itu, demi uang semua. Saudara, ini adalah cinta uang. Kalau saudara memang adalah orang seperti itu, bukan cuma harus minta ampun kepada Tuhan atas hal-hal itu, tapi saudara berdoalah dengan tekun supaya Tuhan menolong saudara mengatasi dosa satu itu. Kalau saudara ini membahas pada dosa-dosa lain, dan ini merusak rohanian luar biasa. Jadi minta tolong, berdoa dengan tekun, berusaha mati-matian juga untuk kekang dan hancurkan cinta uang itu. Mungkin dalam banyak gereja saudara, pendetanya senang kalau jemaatnya cinta uang. Karena kalau jemaatnya cinta uang, biasanya jemaatnya jadi soge juga ya. Kalau soge nanti persembahannya banyak. Kalau persembahannya banyak, pendetanya terima banyak. Jadi buntut-buntutnya pergi ke dirinya sendiri. Tapi saudara, saya lebih baik punya jemaat melarat, asal sudah tidak cinta uang, daripada yang kaya tapi cinta uang. Saya lebih kepingin saudara hidup sesuai kehendak Tuhan. Tidak peduli gereja ini melarat,
Kalau gereja ini jalan benar, saya yakin Tuhan akan cukupi. Kita tidak akan berlimpah-limpah. Mungkin kita tetap akan pakai gereja pinjaman, tapi pokoknya Tuhan akan tetap kasih. Justru kalau kita menyimpang, dia bisa lihat ini gereja gak kena dibubar, Noe mari. Saudara, tangani cinta uang itu jangan dibiarkan dan terutama jangan diremehkan. Ini sesuatu dosa yang sangat berbahaya. Karena saudara, ayat yang kedua yang akan saya bicarakan, Matius 26 ayat 41 yang mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi saudara, terbukti kebenarannya dalam peristiwa ini karena mula-mula Laban memang punya maksud yang baik, tapi akhirnya dia tidak punya kekuatan untuk melaksanakan maksud yang baik itu. Saudara sadari ya, ayat ini bukan hanya berlaku untuk Laban, tapi berlaku untuk setiap orang, termasuk di saudara maupun saya. Kalau saudara setiap kali saudara punya rencana atau maksud yang baik, berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemampuan atau kekuatan untuk melaksanakan rencana atau maksud baik tersebut. Coba saudara lihat, tinjau sendiri hidup saudara ya. Berapa kali, berapa sering punya maksud baik, nyeketek gak terjadi. Yang terjadi sebaliknya. Kepingin pelayanan, kayak kepingin doa, kayak kepingin ini, kepingin itu, pengen kasih persepuluhan, gak jebus semua, gak jadi kabeh, batal kabeh. Karena apa? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Dan saudara kurang berdoa, maka tidak ada kekuatan dari Tuhan, maka semua hal baik yang saudara rencanakan batal semua. Karena kita masuk dalam nomor 3. Mendengar kata-kata Laban dalam ayat 15 itu, Yakub lalu mengajukan usul. Kita baca ayat 16 dengan 18. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta pada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saudara, ada beberapa hal yang saya soroti ya. Pertama, poin A, Laban ini punya 2 anak perempuan, itu dalam ayat 16, dan digambarkan sebagai berikut dalam ayat 17. Pertama, saudara, anak yang sulung ya. Lea tidak berseri matanya, itu terjemahan Indonesia. NIV menerjemahkan Lea had weak eyes. Lea mempunyai mata yang lemah. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan lemah. Tapi footnote NIV menerjemahkan kata weak atau lemah dengan delicate. Delicate itu lembut. Kalau lemah rasanya jelek, kalau lembut rasanya bagus. Jadi ini 2 terjemahan yang kontradiksi ya. RV dan NASB, Leah's eyes were weak. Mata Lea lemah. King James, Leah was tender-eyed. Leah bermata lembut. New King James, Leah's eyes were delicate. Mata Leah lembut. Jadi saudara, ada yang anggap matanya Leah jelek, ada yang anggap matanya Leah justru bagus. Tapi kalau dilihat dari kalimatnya, saya lebih condong untuk berpendapat bahwa mata Leah itu jelek. Karena ayat 17 itu merupakan alasan mengapa Yakub cinta Rahel dan bukan Leah. Loh, kalau Leahnya bagus, ini cantik, loh kenapa? Alasannya tidak cocok rasanya. Kalau ini jelek, ini cantik, lalu dia cinta yang cantik, itu lebih cocok ya. Jadi lebih cocok kalau ayat 17 ini menunjukkan kejelekannya Leah dan keindahannya Rahel, dan itu menyebabkan Yakub lebih pilih Rahel daripada Leah. Ada orang yang bilang, milih cewek itu bu, milih sing ngayu. Nek satu ya podo belenek. Lah nek milih sing elek, nom sudah belenek lah. Orang-orang tuh ngomong gak karu-karuan. Tak nandai ayo kelihatan masih mudanya, masih lumayan lah. Nanti tuh yang belenak urusan belakang saudara. Ya. Aneh saudara. Tapi orang laki diapa-apakan. Saya juga laki kok. Kalau lihat cewek yang nomor 1, lihat ya wajahnya kayak, bodinya kayak, itu tidak mungkin tidak. Tidak ada cowok tidak lihat begitunya. Tidak ada cowok tidak lihat fisik. Lihat cuma karakternya. Nonsense lah. Saudara, yang kedua, Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Wah, karakternya bagus, parasnya juga cantik. Itu kalau Indonesia, sikap. Nah, tapi terjemahan sikap ini kelihatannya gak cocok saudara ya. NIV
Saya langsung Indonesia saja ya. Indah bentuknya dan cantik. Jadi bentuk ini rasanya bodinya gitu ya. Lalu wajahnya bagus, bodinya bagus gitulah. NASB cantik dalam bentuk dan rupa atau wajah. New King James cantik dalam rupa dan penampilan. Dari terjemahan-terjemahan ini kelihatannya Rahel punya bentuk badan yang bagus, juga wajah yang cantik. Ada cowok bisa bertahan, saudara ya. Kalau wajah cowok cantik, cowok bisa gak seneng bodinya elek. Tapi bodinya bagus, wajahnya cantik. Ini cowok yang gak ngelirik, ini bukan cowok, saudara. Sekarang poin B, saudara. Yakub cinta pada Rahel. Dan ini usulnya ini luar biasa, saudara ya. Gendeng betul-betul saya. Kalau saudara baca direnungkan, ini gila. Dia mau kerja 7 tahun, gak dibayar untuk mendapatkan Rahel. 7 tahun itu hitungan UMR saja, saudara. 1, berapa? 1,7 ya. Ya supaya gampang hitungnya ya kalikan 12, 1,7 bukan hitungnya. Anggap 20 juta ya. 20 juta, dia 7 tahun kerja 140 juta. Terus dapatkan Rahel enggak dibayar 7 tahun. Itu kalau UMR tuh ya. Betul-betul sesuatu yang luar biasa saya pikir. Enggak salah sebetulnya ya untuk cari pasangan yang cantik atau ganteng. Tapi kalau dalam mencari pasangan sudah hanya memperhatikan bentuk lahiriah, maka saya pikir itu salah ya. Pertama-tama seperti saya katakan, laki itu lihat tentu bentuk lahiriahnya, nggak bisa enggak. Tapi kalau lalu karakternya, khususnya kerohaniannya, dan kalau sudah anak Tuhan lalu tidak peduli kerohaniannya dia, pokoknya ayu, agama lain pun dikawin, terus saya pikir kafir, saudara. Coba kita lihat Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi kalau yang dicari cuma cantik, cuma bodi yang bagus, tetapi karakter kerohanian tidak karu-karuan, ini bukan caranya orang cari pasangan hidup. Gak dikatakan apapun Yakub itu perhatikan yang lain. Kelihatannya dia cuma perhatikan itu. Sekarang saudara, kita bahas poin keempat. Laban menyetujui usul Yakub tersebut. Usulnya bagi kita rasanya aneh ya. Saya tidak tahu apakah tradisi di sana itu memang menganggap itu tidak aneh. Tapi kalau bagi kita, aneh saudara. Coba saudara punya anak cewek gitu ya, lalu cowok bilang, aku mau kerja 7 tahun dapat anakmu. Gak ngamuk. Anakku barang dagangan tak? Mestinya kan gitu. Tapi Labannya ternyata setuju. Apakah ini memang tradisi yang menganggap itu udah aneh? Atau Yakub sudah tahu kalau Laban itu mata duitan, karena itu dia berani mengajukan usul yang aneh itu, dan dia yakin Laban akan terima. Tapi yang manapun yang benar, pokoknya Laban setuju. Ayat 19 kita lihat saud Laban, lebih baiklah Yakub berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Saudara, mereka ini saudara sepupu ya, karena Laban dengan Ribka kan saudara kandung. Kalian saudara sepupu, tidak dilarang dalam Alkitab. Tapi kalau zaman sekarang saya kira secara medis itu sangat tidak dianjurkan ya, terlalu dekat hubungan seperti itu, dan bisa mengakibatkan keturunan yang cacat dan sebagainya. Tapi secara Alkitab itu memang tidak dilarang. So, pada saat itu kalau seseorang mau menikah seorang gadis, maka dia memang harus bayar mas kawin. Dalam Kejadian 34, nanti kita akan sampai di sana ayat 12, 1 sampai 18, 17 sampai 27. Tapi sekalipun persetujuan Laban ini sesuai dengan tradisi saat itu, jadi ini kayak dianggap mas kawin ya. Tapi kalau kita melihat seluruh cerita, harus disimpulkan bahwa motivasi Laban saat itu adalah menjual anak demi keuntungan. Bandingkan dalam Kejadian 31 ayat 15 nanti ya, waktu lari
Rahel pun dan Lea mengatakan menjual kami, si bapak ini. Dia sudah melihat ya cara Yakub kerja dalam 1 bulan, dan dia, wah ini orang kerjanya giat sekali. Dan dia bayangkan keuntungan yang dia akan terima kalau Yakub kerja 7 tahun tanpa bayar. Di sini lagi-lagi kita melihat ya jahatnya cinta uang atau tamak itu, sampai-sampai rela jual anak demi keuntungan. Mengerikan. Tapi itulah cinta uang. Sudah tidak peduli moral, tidak peduli etika, tidak peduli apapun, pokoknya dapat duit. Siapapun yang cinta uang, pikirkan bahwa saudara mengarah pada hidup moral yang model semacam demikian. Dan karena saya katakan tadi, tidak bisa dosa itu dipertahankan. Suatu dosa yang sangat berbahaya yang harus saudara tangani bersama dengan Tuhan. Kalau kita masuk dalam poin ketiga, sikap terhadap perjanjian dalam ayat 20 dan 30. Pertama saudara, Yakub menghormati dan mentaati perjanjian, dan dia bekerja 7 tahun pada Laban untuk mendapatkan Rahel. Kita baca ayat 20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya pada Rahel. Saking cintanya 7 tahun rasanya cepat. Sebetulnya kalau saya renungkan ini kok kewali ya. Kalau saking cintanya 7 tahun itu mestinya kroso suwe ya. Kok gak dapat ya. 7 tahun sih sehari, sih 2 hari, sih 3 hari, sih 1 minggu, sih 2 minggu. Rasanya mestinya suwe kalau dia cintakan kepingin dapat cepat. Tapi kok ini malah merasa loh, rasanya seperti beberapa hari saking cintanya. Tapi saudara, beberapa hal yang saya ingin soroti. Pertama, poin A, Yakub bekerja dengan giat selama 7 tahun. Tadinya selama 1 bulan dia juga bekerja giat. Kalau tidak, Laban pasti tidak akan tertuju usulnya. 1 bulan malas dan dia 7 tahun. Bahwa dia setuju 1 bulan itu pasti Yakub bekerja giat, maka diterima. Sekarang selama 7 tahun dia juga bekerja dengan giat. Kalau tidak, Laban tentu tidak akan begitu menginginkan Yakub sebagai pekerjanya sehingga dia menukar Rahel dengan Lea. Saudara, dari cara Yakub kerja ini kita mesti belajar sesuatu ya. Bagaimana cara saudara bekerja? Giat atau malas? Khususnya kalau saudara ini kalau kerjanya itu kerja pribadi yang kayaknya misalnya makin giat saudara kerja, makin banyak hasil, maka biasanya orang akan giat. Tapi kalau giat atau tidak giat, bayarannya bulanan podo. Di situ baru kelihatan orang ini giat, sungguh-sungguh rajin, sungguh-sungguh atau tidak. Kalau saudara pergi ke kantor-kantor pemerintah, nggak kudu ngamuk kalau ngeliat pegawai pemerintah kerja. Wantri sakit-sakit nih, sana kongko-kongko dan rokokan, gak dilayani belas. Gak urung bayarannya podo. Waktu saya di Amerika dulu, kalau kerja dibayar per jam. Waktu itu per jam $4. Banyak saudara untuk saya waktu itu $4 1 jam nih, banyak. Saya kerja 8 jam, kadang-kadang 10 jam 1 hari. Dan saya tidak peduli saya digaji per jam. Mati-matian. Kadang-kadang kami disuruh mempersiapkan ruangan untuk pesta itu ya. Ruangan untuk pesta, ngangkat meja, ngangkat kursi, dan kursi itu kursi lipat. Ringan betulnya, kayak plastik bisa dilipat gitu ya. Lah, saya tumpuk 6 kursi, masukkan tangan begini, angkat 6 jadi 1 bareng. Orang Amerikanya yang gede-gede itu ngangkat 1, balik lagi ngangkat 1. Jadi saya kerja 6 kali lipat lebih cepat dari dia, padahal saya jauh lebih kecil dari dia. Ini sudah kelihatan bakal jadi pendeta model bagaimana. Ini sekolah teologi apa saudara? Jadi saudara, dari kerja yang hasilnya tetap kelihatan orang ini memang giat atau malas. Kalau saudara kerja giat atau malas, apakah saudara memuaskan atau menjengkelkan bos, atau saudara cuma
giat. Kalau bosnya ada, itu banyak saudara, ada bosnya, wow, betul. Gak ada bosnya, handphonean, Facebookan, iPad, apa segala macam. Saudara baca dan renungkan ayat ini ya. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi pada waktu saya kerja dengan giat seakan-akan kerja untuk Tuhan, biar untuk kerja untuk orang. Apa saudara kerja seperti itu? Ayat 20 saudara, poin B. Ayat 20 menunjukkan hebatnya kekuatan cinta. Karena Yakub bukan hanya rela bekerja selama 7 tahun demi Rahel, tapi 7 tahun terasa hanya beberapa hari bagi Yakub karena cintanya kepada Rahel. Ini di internet sedang maki-makian terus-terusan saudara ya. Sucipto Subrono ini tidak tahu yang bela ini banyak, dan kira-kira nama saya dan orang yang bela saya juga ada. Yang beberapa orang ini pakai nama perempuan saudara. Lalu saya kamu membela cebol tuh mati-matian, ada apa sih? Naksir lah. Lalu saya katakan, lihat, wih bela, komentarnya jangan saya lihat ratusan. Kok yang bela nih? Lalu saya sebutkan the power of love, kekuatan atau kuasa dari cinta. Kalau saya jatuh cinta, ada kekuatan melawan apapun. Dan Yakub juga seperti itu ya. Jatuh cinta, 7 tahun tanpa gaji itu berat, tapi dia tidak peduli, dia lakukan. Saudara-saudara mungkin tidak kerja 7 tahun tanpa gaji, tapi kalau saudara pelayanan, saudara bukan orang yang full time seperti saya. Saudara tahu, saudara pelayanan seumur hidup tanpa gaji. Memang ada kerja-kerja yang gaji ya. Jerman di karismatik itu juga pemain musiknya bayaran semua. Tapi kita yang kerja-kerja Protestan yang normal-normal biasanya tidak. Nah kalau saudara pelayanan tanpa gaji, bisa kerja rajin seperti Yakub, atau saudara mikir, aduh pelayanan gak dibayar kok lapong ngoyo-ngoyo begitu. Juga khususnya pendeta ya, hamba Tuhan ini repotnya adalah tidak ada siapapun yang ngawasi dia kan. Majelisnya mau ngawasi saya kerja apa tidak kerja, majelisnya nggak tahu. Hamba Tuhannya bertanggung jawab langsung kepada Tuhan yang melihat dia rajin atau tidak rajin, dia serius atau tidak serius. Mengapa banyak hamba Tuhan khotbahnya gak ada isinya belas? Pertama, memang memungkinkan orangnya tidak berkarunia, memang bisa. Tapi saudara, alasan yang lebih banyak mungkin adalah orangnya memang gak niat persiapan khotbah, memang males. Jadi ya persiapannya asal-asalan saja. Jadi karena itu ya, kalau persiapan itu asal-asalan, bagaimana mau khotbahnya itu bisa ada isinya? Dia membaca buku aja enggak. Banyak orang baca novel, baca koran, dan cerita-cerita itu dimasukkan di dalam Alkitab, di dalam khotbahnya dia. Itu yang jadi khotbah. Mau bisa ada isinya? Nggak mungkin, saudara. Mengapa pendeta harus punya buku banyak? Tanpa buku banyak, jangan mimpi khotbah saudara berisi, kecuali saudara adalah orang yang sangat khusus, yang punya karunia penafsiran seperti Calvin. Calvin itu disebut sebagai penafsir yang paling original. Tidak berarti dia tidak ngambil bahannya orang lain. Dia ngambil bahannya Agustinus dan banyak penulis yang lain. Tapi banyak sekali yang betul-betul muncul dari dia sendiri, original.
berhasil lain jarang, saudara. Saya sendiri, saya hampir semua ngambil dari orang lain. Saya gunakan banyak buku, kombinasikan, ambil yang bagus-bagus, kumpulkan, jadikan khotbah. Yang dari diri saya sendiri mungkin 1 atau 2%. Nah, penerapan nanti ilustrasi itu dari saya. Tapi bagaimana melakukan eksegesis, pengupasan ayat dan sebagainya, itu saya ambil dari orang. Kalau tidak punya karunia penafsiran, dan memang sudah orang yang punya karunia penafsiran itu juaranya luar biasa, saya pikir. Tidak bisa tidak saudara belajar buku. Kalau tidak, khotbah saudara tidak ada isinya, titik. Sepinter apapun, sehebat apapun karunianya, tidak belajar, tidak bisa ngajar. Tidak belajar, tidak bisa memberikan pelajaran yang bermutu, yang berisi. Hampir semua khotbah zaman sekarang gak ada isinya. Bukan cuma di gereja-gereja dalam kebaktian, dalam seminar, bahkan termasuk dalam sekolah teologi. Makanya lulus sekolah teologi, jangankan yang cuma gelar S1, saudara. Yang gelar S3 itu dulu pernah ngundang ya orang doktor. Khotbahnya tak pikir kayak guru sekolah minggu, ngajar sekolah minggu. Tidak ada apa-apanya, belas. Saya kalau suruh persiapan khotbah kayak begitu, saya bisa persiapan dalam 5 menit. Saudara, pelayanan saudara apa? Lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Khususnya saya tekankan kalau saudara melayani sekolah minggu ya. Mengapa pelayanan sekolah minggu perlu ditekankan? Karena biasanya orang pertama menganggap, wah anak kecil. Anak kecil itu remeh, saudara. Ada orang yang pernah nginjil keluar, dia ditanya, dapat berapa jiwa? Dapat 2,5 katanya dia. Oh, 2 dewasa 1 anak. Keliru, 2 anak 1 dewasa. Karena anak ini hidupnya panjang, dihitung 1 sama dia. Logikanya panjang. Dewasa, lagi mati, dihitung 1,5 sama dia. Jadi saudara jangan remehkan anak ya. Kedua, di gereja kita anaknya cuma beberapa ekor. Jadi guru sekolah minggu lihat sudah cilik, mek titik. Akhirnya males. Tapi saudara, apakah jumlah itu harus menjadi patokan kita rajin atau enggak? Kalau memang itu patokannya, saya males, berhak loh. Ya mek 20-an. Kau usah persiapan baban apa. Saya enggak pernah khotbahnya tak pendekkan, persiapannya tak kurangi, karena yang datang sedikit. Saya enggak tak tambah juga semuanya, karena yang datang banyak. Persiapan dek Sony dek Istra itu nanti bakalnya 1.000 orang, saya gak ngurus. Persiapannya biasa saja, pancet. Karena khotbah apapun saya menghadapi jumlah berapapun saya khotbah dengan cara sama, persiapan dengan cara sama. Kecuali kalau waktunya dibatasi, itu urusannya mereka batasi waktu, ya sudah, saya terpaksa nurut 45 menit, ya sudah saya gitu. Kalau tidak dibatasi, saya khotbah 1,5 jam. Jadi jangan lihat orang dan jangan pedulikan kecil. Guru-guru sekolah minggu saya desak untuk persiapan secara serius. Saudara bukan cuma dongeng. Kalau saudara cuma dongeng, saudara tidak ada gunanya. Waktu ngajar sekolah minggu saudara, biarpun ceritanya saudara hafal, tapi tujuan cerita mesti ada kan? Lah lihat dalam cerita itu, yang mana yang mesti ditekankan, yang mana yang kurang ditekankan. Yang mana yang berhubungan dengan tujuannya, tekankan itu. Yang tidak berhubungan, kurangi atau buang bahkan. Jadi itu nilai seperti itu membutuhkan persiapan. Kalau tidak, tujuannya tidak tercapai. Jadi sudah pelayanan apapun, jadi chairman, jadi apa,
Lakukan dengan serius. Sekarang sudah kita masuk poin kedua. Kalau Yakub tadi mentaati perjanjian, sekarang Labannya kurang ajar, saudara. Dia mengingkari perjanjian dalam ayat 21 dan 26. Ada beberapa poin, saudara. Poin A ya. Setelah bekerja selama 7 tahun, maka Yakub menagih janji kepada Laban. Ayat 21. Sesudah itu berkatalah Yakub pada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Saudara, bahwa Laban perlu ditagih sebetulnya sudah menunjukkan sesuatu yang tidak baik dalam diri Laban. Seharusnya tanpa ditagih, dia harus ingat, insya waktunya cukup 7 tahun. Kadang aku mesti memberikan janjiku, anakku mesti kawinkan kamu. Saudara, kalau saudara pinjam barang atau utang, khususnya saya tidak menganjurkan utangnya, tapi kalau toh tetap utang, maka jangan sampai ditagih. Saudara yang harus bayar sebelum orang yang nagih. Kemarin ini saya beli barang, saudara, sama teman di fitness center. Sebetulnya saya sudah beli susu protein itu ya, 650.000. Saya transfer pakai HP. Lalu dia tawarkan barang lain lagi 350.000. Waduh lah, kamu tidak mau ngomong tadi tuh. Transfer lagi aku lah. Tak pikirku, saya bawa duit cash dari kas mobil B. Tak lihat, saya bawa cuma 300 ditambah lagi 25, gak cukup. Tak transfer ya, besok gak apa-apa 300 saya kata dia. 50 nih besok. Ya wis, dia yang dorong saya utang bukan karena tidak punya duit, tidak bawa duit. Duitnya ada, mau transfer, mau dia tidak mau, usah repot lah. Besoknya tidak ketemu dia. Lusanya ketemu dia enggak, saya tidak mau tunggu dia tagih saya, saudara. Saya yang datangi dia. Tapi duit saya 100-an. Saya tanya, punya 50-an? Waduh, dek loker, malas ngambil. Wah ya wis, saya karepmu nek malas ngambil, besok aja lagi. Saya mau bayar susul 50, dia malas ngambil 50-nya. Daripada dia yang utang saya tidak tahu percaya dia. Besoknya lagi, saya punya 50-an, saya lagi yang datang nih, nggak ditagih, saudara. Dan saya kasih, dah. Jadi saudara, kalau saya harus utang, saya yang cari. Tak mau saya ditagih, izin saudara. Tapi saudara, banyak orang ngaku Kristen lakinya. Kalau utang, waduh, sing nagih ini rasanya kayak orang cari utangan. Angel seperti itu. Lah saudara, ini memalukan sebetulnya. Dan Laban adalah orang model seperti itu, harus ditagih. Dan ini sudah menunjukkan sesuatu yang tidak baik dalam diri Laban. Nek kebablas dari lebih dari 7 tahun lah, con ya. Jadi di bab-bab seharusnya tidak bisa ditagih, tidak perlu ditagih, dia harus berikan. Dia pura-pura tidak tahu tapinya. Yakub nagih janji. Saudara, apakah saudara sering pura-pura lupa pada janji sehingga orang perlu tagih, saudara? Ingat ya, orang biasanya tidak senang menagih kewajiban saudara. Apalagi kita hidup di Indonesia, termasuk orang timur, sungkanan. Lalu orang sungkan nagih. Apakah itu yang saudara harapkan? Moga-moga sungkano, jadi gak usah bayar. Lah nek memang itu ya, saudara kurang ajar. Lakukan kewajiban saudara. Jangan sampai ditagih, saudara kejar dia untuk bayar. Itu memberikan kesaksian hidup yang jauh lebih bagus. Karena poin B, saudara. Setelah ditagih oleh Yakub, maka Laban lalu mengadakan pesta pernikahan dengan mengundang semua orang. Anda tahu semua ini apakah memang hyperbole gitu ya, dilebih-lebihkan, atau memang pokoknya maksudnya banyak, yang jelas itu ya. Ayat 22, lalu Laban mengundang semua orang di tempat dalam mengadakan perjamuan. Bagaimana orang yang cinta uang ini mau mengundang semua orang yang tentunya menghabiskan biaya lebih banyak? Apakah pada saat itu juga kalau orang datang lalu ngasih duit semua, angpau semua, dan dia harapkan, wih banyak diundang, banyak angpau, begitu? Saya tidak tahu juga.
Tapi Calvin menganggap bahwa Laban mengundang semua orang sebagai suatu taktik. Karena dengan adanya begitu banyak orang sebagai saksi dalam pernikahan, Yakub nanti pada waktu ditipu, dikasih Lea kan, ya, dia tidak akan berani membatalkan pernikahannya. Kalau memang itu maksudnya dia, kalau Calvin benar, ini Laban betul-betul bajingan ya. Ini taktik apa-apaan. Saudara, orang Kristen boleh pakai taktik, tapi tidak taktik yang licik. Sekarang poin sih, saudara. Dalam pernikahan itu ternyata Laban memberikan Lea bukan Rahel kepada Yakub. Kita lihat ayat 23. Tapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya pada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. So, beberapa poinnya. Pertama, pada zaman itu pesta pernikahan berlangsung selama 7 hari. Ayat 27-28. Bandingkan juga dengan Hakim-Hakim 14 ayat 10 ayat 18, ini pernikahannya Simson. Rupanya dalam masa 7 hari itu pun pengantinnya sudah boleh melakukan hubungan seks sehingga Yakub bisa tidur dengan istrinya, ayat 23b. Dan mungkin penggunaan cadar oleh mempelai perempuan dan suasana gelap dalam kamar menyebabkan Yakub tidak menyadari kalau pengantin perempuannya bukannya Rahel tetapi Lea. Dia baru sadar itu pada keesokan harinya. Atau dia mabuk sehingga tidak bisa membedakan Rahel dari Lea. Masa kalau dia hubungan seks lampunya dipetengi? Kalau istrinya cantik mestinya dia kepingin terang ya. Kalau logika saya seperti itu gitu ya. Peteng sampai tidak lihat apa-apa, tidak bisa bedakan Lea dari Rahel. Apa dia mabuk? Saya tidak ngerti alasannya. Yang jelas dia tidak tahu. Baru tahu besoknya. Bayangkan saudara, kalau Lea memang jelek dan Rahel cantik, dia bayangkan dia sedang berhubungan dengan yang cantik atau pagi, modelnya kayak gini. Ngamuknya ya apa saudara? Yang kedua saudara, bahwa Leanya mau disuruh oleh Laban menggantikan Rahel jelas menunjukkan 2 hal. Pertama, dia pun jatuh cinta pada Yakub. Kalau tidak jatuh cinta, masa mau dia dikasihkan? Dia pasti jatuh cinta. Kedua, dia jelas juga kurang ajar. Dia jelas juga berdosa. Dia seharusnya menolak perintah ayahnya untuk menipu Yakub. Bukan cuma menipu Yakub, ini ngerebut Yakub dari Rahel. Dosanya menyebabkan dia nanti menderita dalam pernikahan itu, karena Yakub akhirnya jadi poligamis dan Yakub lebih cinta Rahel daripada Lea. Pasti menderita sudah jadi istri seperti itu. 2 istri, suaminya cinta yang satu, kurang cinta yang lain. Itu tidak mungkin perempuan bisa tidak sakit hati. Tidak ada kemungkinan. Saudara, kalau saudara jatuh cinta pada seorang yang tidak balas cinta saudara, berarti saudara bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jangan atur taktik atau siasat sehingga orang itu akhirnya menikahi saudara. Dalam pernikahan nanti saudaralah yang tidak berbahagia, karena saudara menikah dengan orang yang tidak cinta. Kalau dia tidak cinta, jangan kawin. Tidak ada gunanya saudara mati-matian. Saudara memang cinta dia, tapi dia tidak cinta, jangan kawin, tidak ada gunanya. Yang krosos setengah mati saudara, dia tidak akan menderita karena dia tidak cinta. Yang tidak cinta tidak menderita tak? Tapi yang cinta yang setengah mati. Jadi kalau saudara cinta, usahakan dia cinta juga. Kalau tidak, ya sudah jangan, cari orang lain. Kalau saudara, poin ketiga, mengapa Tuhan membiarkan Yakub tertipu? Tuhan bisa ngomongi kalau dia mau, tapi Tuhan biarkan itu terjadi. Jelas ini ada rencananya pasti di balik semua ini. Tuhan yang atur segala sesuatu, dia tetapkan segala sesuatu dan atur segala sesuatu. Lalu mengapa ya Tuhan itu biarkan Yakub tertipu? Pertama saudara, supaya Yakub merasakan betapa tidak enaknya ditipu orang. Kita masih segar dalam ingatan Kejadian 27, dia menipu Ishak ayahnya sendiri. Sekarang dia ditipu oleh Laban dengan cara yang hampir sama dengan cara yang dia gunakan menipu Ishak. Dia menipu Ishak bagaimana? Dia nyamar jadi Esau. Laban tipu dia bagaimana?
Lea menipu dia nyamar sebagai Rahel. Mirip kan? Saudara Kristen tidak percaya hukum karma ya. Jadi orang yang menipu tidak harus tertipu, enggak. Tapi bagaimanapun sekalipun tidak selalu, tapi Tuhan memang sering membuat orang yang melakukan kejahatan merasakan kejahatan yang sama, supaya rasa ya, kamu dulu gitu kan orang, sekarang kamu digitukan, rasa enggak enaknya gimana. Ini yang pisu-pisuan di internet sudah ya. Orang-orang yang ngomong gampang saja. Kan saya ceritakan Sucipto Subeno fitnah saya, makanya tak maki-maki. Loh kan orang Kristen harus mengampuni gini-gini. Ini yang pakai nama cewek-cewek. Tapi bilang ini sopo si pacarnya Sucipto barangkali ya, naksir barangkali. Cebol situ tuh banyak si naksir. Ini fitnah. Lah kamu baru fitnah gitu terus sudah ngamuk. Nanti kamu jadi aku. Nah orang lain difitnah suruh ngampuni, dia difitnah dia dewek ngamuk. Modelmu tak pikir. Ngomong gampang, terapkan orang lain, terapkan apa dewek gak becus. Saudara, ini suatu pelajaran ya, untuk tidak melakukan kejahatan atau hal-hal yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Saya enggak habis pikir Sucipto Subeno itu kalau dia itu diserang antara lain oleh Cahaya ya. Cahaya pakai nama samaran di dunia maya. Jadi Sucipto tidak tahu Cahaya. Padahal Cahaya pernah jadi jemaatnya Sucipto juga, tapi lalu pindah ke sini. Nah Cahaya serang, dia bilangnya, aku ndak kenal Budi Asali kok. Aku tahu rupanya saja ndak, ketemu saja ndak. Justru dia ndak kenal dan ndak tahu ketemu, malah menambah kekurangan ajarannya. Orang ndak kenal kok bisa difitnah. Nah saya kenal menjahati dia, kalau dia fitnah saya itu masih masuk akal. Kenal aja ndak jahati saya. Lalu di internet kalau saudara tahu itu ada orang yang betul-betul ndak waras, yang pakai nama ndak tahu lagi nama samaran atau ndak, hai Bemcu. Orang gila itu juga dari dulu fitnah saya ndak karu-karuan, dan saya ketemu juga ndak pernah loh, kenal juga ndak pernah. Lihat fotonya deh internet, kalau itu foto asli, wih modelnya kayak korak, rambutnya panjang, welek setengah mati, gila lakinya. Apa maunya ndak kenal bisa menjahati orang? Saya ndak ngerti. Kenal saja enggak, saya enggak pernah nyalai dia. Jahati. Saya enggak ngerti maksudnya mau apa. Saudara, jangan lakukan kejahatan atau hal-hal yang tidak menyenangkan kepada orang lain tanpa ada alasannya. Sekarang saudara, poin B. Tuhan membiarkan Yakub tertipu supaya rencana Allah itu terlaksana. Saudara, andai kata Yakub hanya menikah dengan Rahel, maka tidak akan ada 12 suku Israel. Mengapa anaknya jadi 12 laki itu? Pertama kan Rahel tidak punya anak, Lea punya anak. Rahelnya, wah aku gak punya anak. Hambanya dikasihkan, kasih punya anak. Leanya tidak mau kalah, hambanya kasihkan juga, punya anak juga. Lalu Lea punya anak lagi, belakang baru Rahel punya anak. Jadi 12. Nah coba cuma Rahel toh ya nggak jadi 12, saudara. Rahelnya suka punya anak kok, mungkin cuma 2. Tapi Tuhan memang sudah rencanakan 12 suku. Dan juga suku yang mana yang menurunkan Yesus? Suku Yehuda. Anaknya siapa? Anaknya Lea, anak keempat dari Lea. Kalau tidak ada Lea, kawin dengan Yakub, tidak ada Yehuda, tidak ada Yehuda, tidak ada Yesus, tidak ada Yesus. Saudara dan saya semua masuk neraka karena tidak ada penebusan dosa. Oke saudara, jelas ada rancangan dari Allah dari semula.
Dan sekalipun Yakobnya merasa rugi karena penipuan terhadap dirinya itu, tetapi hal itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang membawa kebaikan bagi seluruh dunia, dan itu termasuk bagi Yakob sendiri. Karena tanpa Mesias, Yakobnya juga masuk neraka. Jadi Roma 8 ayat 28 itu memang benar sekali dalam peristiwa ini. Yakob kelihatan rugi. Kurang ngajar, kerja 7 tahun dapat sengelek. Tapi ternyata dia tidak rugi. Ada Mesias yang bakal dilahirkan, tanpa mana dia akan masuk neraka. Saudara, apapun penderitaan atau hal yang menyakitkan yang saudara alami, bahkan kalau saudara mengalami penipuan seperti Yakob, percayalah bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu, bahkan merencanakan semua itu, mengatur semua itu untuk kebaikan saudara, kalau saudara anak Tuhan. Roma 8 ayat 28 tidak berlaku kalau saudara bukan anak Tuhan yang sejati. Karena poin dia, saudara, pada waktu Yakub menegurnya, Laban memberikan alasan. Ayat 26, jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dulu daripada kakaknya. Chinese juga punya tradisi seperti itu, yang percaya takhil. Tapi saudara, kita Kristen tidak boleh percaya segala macam takhil ya. Sekalipun andai kata pun, saya tidak tahu benar apa enggak, cuma alasan atau sungguh benar, sekalipun tradisi yang dikatakan Laban itu memang benar, tetap saja alasan Laban ini merupakan alasan yang tidak bisa diterima dan alasan kurang ajar. Kalau memang itu adalah tradisi sana, dia mestinya beritahu dulu Yakub sebelum kerja 7 tahun. Mengapa dia tidak beritahu Yakub lebih dulu? Di sini laki-laki kita melihat akibat dari ketamakan atau cinta uang. Laban tidak malu-malu melakukan hal yang begitu curang, begitu kurang ajar. Ketiga, saudara, Laban bukan hanya mengingkari perjanjiannya dengan Yakub, tapi dia juga memaksakan tutup perjanjian yang baru pada Yakub. Ayat 27, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula kepadaku 7 tahun lagi. Dengan cara ini, dia sekarang berhasil menjual, kalau tadinya cuma laku 1, sekarang laku 2 anaknya. Dua-dua laku 7 tahun. Ya, harga sama laki-laki. Tanpa mempedulikan bahwa dia memaksa Yakub menjadi seorang poligamis, dan bahwa ia menjadikan anak-anaknya menderita karena mereka pasti akan bersaingan dalam rumah tangga yang poligamis ini. Ini laki-laki menunjukkan jahatnya ketamakan atau cinta kepada uang. Saudara, jangan pikir selama ini, oh gak apa-apa aku cinta uang, tapi aku tidak sejahat ini. Sekarang mungkin begitu, tapi saudara, kita bisa tambah lama tambah buruk. Kecenderungan kita pada dosa itu tetap ada. Dan karena kalau cinta uang itu tidak dibabat, saudara akan memburuk. Bisa lebih buruk dari ini. Bisa seperti Yudas Iskariot lalu jual gurunya 30 keping perak. Oh, semua bisa. Sekarang poin keempat, sikap Yakub dalam ayat 28 ayat 30 sampai dengan ayat 30. Pertama poin A, dia menerima usul atau perjanjian yang baru yang ditawarkan oleh Laban. Ayat 28, maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan pada Rachel anaknya itu menjadi istrinya. Saudara, ini merupakan tindakan yang salah dari Yakub ya. Kalau dari sudut pandang saya, seharusnya dia tidak mempedulikan banyaknya orang yang jadi saksi, dan dia seharusnya menceraikan Lea. Karena pernikahannya memang hasil tipu daya, itu tidak sah mestinya. Kalaupun hal itu menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan Rachel, misalnya Lea cerai, Labannya ngamuk, diusir, seharusnya dia lebih rela tidak dapat Rachel daripada menjadi seorang poligamis. Tapi saudara, rupa-rupanya jelas juga ada pengaturan Tuhan lagi. Cintanya kepada Rachel menyebabkan dia rela berbuat apa saja yang berdosa sekalipun, asal bisa dapat Rachel. Itu bahaya cinta ya. Cinta duit bisa begitu, cinta cewek juga bisa begitu. Jadi saudara, mabuk cinta ini, cinta uang kayak cinta cowok, kayak cinta cewek, cinta anak, saya tidak tahu cinta apa saja, selalu bisa
membuat kita melanggar firman. Hati-hati dengan cinta kepada apapun atau siapapun selain Tuhan. Sekarang poin B, saudara. Dia mentaati perjanjian yang baru itu dalam ayat 30. Kita baca ayat 30B saja ya. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Saudara, hal pertama, sesuatu yang luar biasa bagus dari Yakub, dia tidak balas menipu Laban. Sekalipun Laban baru saja menipu dia. Ingat ya, dalam perjanjian yang kedua ini, Laban melakukan kewajibannya dulu. Jadi, setelah 7 hari pernikahan dengan Lea, Rahel langsung diberikan dulu, bayar dikasih dulu. Baru Yakub kerja 7 tahun lagi. Dia bisa setelah Rahel jadi istrinya, kamu lagi bujuk aku, sekarang aku bujuk kamu. Gak jadi. Bisa, tapi tidak. Dia tidak membalas menipu. Dia tetap bekerja 7 tahun. Dusta tidak boleh dibalas dengan dusta. Tipu tidak boleh dibalas dengan tipu. Fitnah tidak boleh dibalas dengan fitnah. Sucipto Subeno dan sebagainya itu kambrat-kambratnya fitnah saya. Saya melakukan defense. Dan dalam defense, pertahanan, pembelaan, itu ada counter attack, ada serangan balasan. Tapi saudara, tidak ada satupun yang tipuan. Tidak ada satupun yang fitnah. Yang saya beberkan itu betul-betul fakta. Saya tidak balas fitnah dengan fitnah. Saya serang balik, tapi dengan fakta, dengan kebenaran, itu lain. Jadi saudara, dusta balas dusta, fitnah balas fitnah, jangan. Kalau saudara fitnah, tentu boleh untuk bela diri. Dan dalam bela diri, lakukan counter attack. Mau enggak mau saudara. Kalau Gigi fitnah saya bilang, tidak, itu salah. Mau enggak mau itu counter attack, berarti dia pendusta kan? Tidak bisa tidak. Tidak ada fitnah kita bela lalu tidak terjadi counter attack, itu tidak mungkin. Mau enggak mau kita mesti menurut dia pendusta, dia apa fitnah. Tidak bisa tidak. Nggak masalah lakukan itu. Cuma jangan balas fitnah. Saudara, kedua, dia bukan hanya mau bekerja 7 tahun lagi, tapi dalam 7 tahun yang kedua itu pun dia tetap bekerja keras. Dan terlihat dari kata-kata Yakub nanti saja bulan depannya, dalam Kejadian 30 ayat 26b dan ayat 29. Dia tetap kerja keras. Mestinya, aku yang kepaksa dibujui 7 tahun ya wis kerja salah-salah, jekno hilang kambing, jekno hilang domba, bano gak ngurus. Nah, perlu tak makan dewek, tak barbecue. Bisa dia mau, ya, tapi dia tidak lakukan itu. Dia kerja keras, kerja serius. Kesimpulannya saudara, Yakub betul-betul mentaati perjanjian yang baru, biarpun dia baru dibohongi, baru dikhianati. Saudara, sebagai penutup baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang, saudara pasti terlibat dalam perjanjian dengan banyak orang. Saya tidak tahu janjian apa. Dengan pacar kayak, dengan rekan bisnis kayak, saya tidak tahu apa saja. Bagaimana sikap saudara terhadap perjanjian itu? Seperti Laban atau seperti Yakub? Saudara, banyak orang umbar janji. Janji yang manis. Tapi pada waktu pelaksanaan sudah bubar, tidak karu-karuan. Saya pikirkan janji apa yang saudara buat tapi saudara abaikan selama ini. Saya bantu renungkan ya. Pertama, pernah janji untuk Tuhan, kepada Tuhan. Janji pelayanan, janji doa, janji belajar firman, janji berikan persembahan. Tidak tahu apa. Pernah? Kedua, janji untuk mengasihi dan setia kepada pasangan hidup. Kalau saya yang ditinggal, bukan saya yang meninggal. Bukan salah saya, salah dia. Tapi kalau tidak ada urusan tinggal meninggal dan sebagainya, janji saudara waktu pemberkatan nikah untuk setia sampai mati, itu seharusnya dipegang mati-matian. Janji mengasihi dan sebagainya dipegang mati-matian. Janji untuk setia, tunduk kepada suami, bagi istri. Kalaupun ini ada cewek yang memang karakternya itu
karakter jadi pemimpin itu ya. Mungkin dia anak sulung biasanya seperti gitu ya. Lalu cowoknya anak bungsu, ini karakter jadi buntut. Kalau ini gadok, wah ini nanti dalam keluarga ini yang perempuan yang jadi kepala rumah tangga. Tapi saudara, itu ndak alkitabiah, ndak peduli karakternya gimana. Kalau terjadi kasus seperti itu, yang istri mesti mendukung suaminya, kamu yang kepala. Jangan lu bangga, bojoku nurut aku. Itu membanggakan dosa, ngerti? Dan suami mesti berusaha. Ya, jadi suami kepala rumah tangga itu peraturan Tuhan. Nggak bisa lalu istri jadi kepala rumah tangga. Lalu janji dalam bisnis, wah ini banyak nggak karu-karuan ya. Janjinya bagus tapi wis berantakan semua sebentar lagi. Janji kepada anak, jangan sembarangan janji saudara ya. Janji kepada pegawai atau bawahan. Saudara, maukah saudara berusaha untuk menepati janji-janji itu? Maukah saudara menjadi seorang seperti dalam Mazmur 15 ayat 4b yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Sumpah itu mesti mengikat, memasukkan janji ya. Saya tidak senang sumpah-sumpah kalau tidak betul-betul luar biasa penting. Orang yang dikit-dikit sumpah saya justru gak percaya. Janji kita sebagai orang Kristen harus bisa dianggap oleh orang luar seakan-akan sebagai sumpah. Kalau orang kenal saudara sebagai orang yang selalu tepati janji, dia akan percaya tanpa saudara sumpah. Tapi kalau saudara bujuki janji terus bolak-balik, sumpah sampai mati, ya ada orang percaya tak? Saudara, saya pernah janjian sama orang ya. Janji, saya lupa jam berapa, tapi saya ingat saya jam 12. Jam 12 di tempat sini. Waktu itu belum zamannya handphone. Dan saya tidak tahu nomor telepon rumahnya dia. Waktu sudah dekat jamnya janji, saya tahu orang itu bakal tidak muncul. Tapi saya sudah kado janji jam 12 di sana. Tak peduli feeling saya bilang orangnya tidak bakal muncul. Saya pergi ke tempat itu. Dan saya sampai jam 12 kurang sedikit. Tak tunggu 5 menit dia tidak datang, saya pulang. Dia sudah nyalai janji, pokoknya 5 menit telat dia salah. Tapi pokoknya saudara, saya berusaha mati-matian janji saya lakukan. Jadi saudara, pikirkan dalam hal apa saudara janji, kepada siapa saudara janji, dan bagaimana saudara sebagai manusia dalam urusan janji. Bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Bisa dipercaya memegang janji, itu sesuatu tindakan atau sikap yang menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan, membuat orang bisa lihat, wah, orang Kristen bisa dipercaya. Itu sesuatu yang sangat-sangat bagus. Maka saudara usahakan, Tuhan memberkati saudara.